Grand Design yang dirancang oleh pemerintahan Prabowo ke depan makin dikagumi oleh Dr. Zamri. Izin Pak Dokter, Bapak ini kan sudah cukup banyak berbicara tentang arah kebijakan Prabowo sebagai presiden di 20 Oktober mendatang. Bapak kenal tentang Pak Prabowo atau Mas Bowo itu? Ceritakan mengenai kepiawaian dia sebagai pemimpin pasukan, kepiawaian dia dalam menjaga Nabuah, dan memang dia selalu mau berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini Gino Motivator Television Indonesia menyajikan bagaimana rencana atau grand strategis Prabowo Gibran ke depannya. Ayo kita ikuti. Dengan mayat tanpa Prabowo, Anda akan kalah. Karena subscribe akan menambah energi kita. Gino Motivator Television Indonesia Internasional mempersembahkan. Semoga Anda puas dengan sajian-sajian pemberitaan yang kami sajikan ini. Yang beraneka ragam keunikannya. Eksistensi Prabowo. Kesehatan bukanlah dunia biasa. Maju mundurnya suatu bangsa tentu diawali oleh manusia-manusia yang sehat. Karena itu Prabowo telah menegaskan bahwa kita kekurangan 140.000 dokter untuk Indonesia. Dokter ahli yang ada di wilayah Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara menanggapinya. Zamri juga mengingatkan dikala COVID-19 melanda bumi persada Ibu Pertiwi ini, bersyukur Prabowo ada, dan Prabowo adalah penyelamat bangsa ini, dan dia dengan sigap melakukan tindakan. Saudara, mari kita ikuti apa yang dipaparkan oleh Prabowo, yang diikuti oleh Dr. Zamri, hingga Dr. Zamri makin kagum dengan Prabowo. Berikut kisahnya. Ini baru pembukaan. Baik, saya langsung ya. Saudara-saudara, yang ingin saya lakukan dengan tim saya, Prabowo Gibran dan seluruh tim kita, esensinya adalah, saya coba 5 menit ya, melanjutkan fondasi yang sudah kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Ya, itu. Tapi dengan fondasi itu kita ingin transformasi bangsa. Maka saya menyebut strategi kita adalah strategi transformasi bangsa. Kita tidak bicara lagi reformasi. Pengelolaan kesehatan ini memerlukan sebuah grand design yang besar. Ya, betul, grand design yang besar itu ke depan akan berada di tangan Prabowo. ya. Indonesia yang memiliki penduduk 280 juta yang mana akan menjadi sebuah negara yang harus dikelola secara baik, dan itu saya yakin betul bahwa Prabowo sebagai mau transformasi, kita mau jadi negara maju, kita mau jadi negara makmur, kita mau jadi negara yang diramalkan oleh begitu banyak pakar, negara kelima atau keempat terkaya di dunia. Dan pertanyaan apa bisa, saya katakan, saya sudah kumpul dengan cendekiawan, saya punya kurang lebih 60 pakar, profesor-profesor dari
dari semua partai koalisi dan non-partai, kerja keras kita hasilkan strategi transformasi bangsa Indonesia Emas. Intinya adalah beberapa program, kita punya 8 asta cita, kita punya 17 program prioritas, dan kita punya 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau, insya Allah kita tidak mau, mudah-mudahan kita ingin bawa kebaikan segera kepada bangsa Indonesia. Antaranya adalah kita akan mengatur pengelolaan kekayaan kita. Kita akan teruskan hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, hilirisasi kita punya 21 komoditas. 21 komoditas, dan kita sudah punya petanya, kita sudah punya strateginya, kita sudah punya rencananya. 21 komoditas yang nilainya akan tambah berpuluh kali ya. Contoh pohon. Ini adalah manusia yang memiliki kemampuan berlebihan, kemampuan yang lebih. Karena saya katakan kemampuan yang lebih, beliau adalah, artinya beliau bukan hanya memiliki indera kelima, tapi ada indera lainnya, artinya mungkin bisa jadi indera ketujuh ya. Jadi kalau menurut saya bukan soal indera kelima atau ketujuh, tapi beliau ini memiliki kemampuan berpikir cepat. Karena mungkin beliau sudah terbiasa di pasukan, ya, bagaimana mengantisipasi segala serangan musuh. Dr. Zamri juga menilai gerak cepat Prabowo itu terbiasa dari kemiliteran. Untuk itu, saudara, ayo kita ikuti. Sudah kita siapkan. Ini adalah tambak nikel. Tahun 2017 penghasilan kita hanya 3 miliar dari nikel. Kita larang ekspor, Pak Jokowi larang ekspor tahun 2020, 2022 hasil kita 33 miliar, naik 1000%, naik 1000% dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, terjadi perang Ukraina, terjadi COVID, terjadi langka pangan, terjadi langka pupuk, Indonesia masih lumayan stabil. Kenapa? Karena kita punya satu kebijakan merubah nasib suatu bangsa. Kita sekarang, ya, coba nikel akan kita naikkan jadi 67 kali. 67 kali. Nanti kita akan bikin mobil-mobil buatan Indonesia dari listrik, saudara-saudara. Kita tidak mau hanya jadi pasarnya orang lain. Maaf, yang mulia Duta Besar Jepang, maaf, saya hormat sama Jepang. Tapi kita tidak mau jadi pasar Anda. Kita mau jadi mitra Anda. Kita mau jadi sahabat Anda. Ini nikel, lanjut pohon-pohon, kasih lihat aja. Ini tembaga naik puluhan kali. Lanjut boksit bahan untuk aluminium bahan untuk pesawat terbang, mobil motor naik puluhan kali. Lanjut timah, lanjut. Saudara, apa yang telah dipresentasikan oleh Prabowo itu tentu saja hilirisasi adalah satu-satunya yang akan memajukan dan menjadikan Indonesia menjadi negara kaya raya dan akan juga menjadi negara maju. Dia juga mengingatkan bahwa negara-negara tertentu akan manut dan pasti ikut, dan bukan Indonesia jadi pasar. Ketika beliau menjadi presiden dan dilantik, di dunia kesehatan seperti apa kira-kira? Karena di statement Bapak sebelumnya kan Bapak sudah katakan bahwa Prabowo dia juga membangun salah satu rumah sakit di Jakarta. Iya, di Jakarta yang nyaris sama dengan bintang 5. Iya, mohon pandangan Bapak tentang itu. Ya, pertama, banyak orang yang belum paham bahwa Prabowo ini perhatian terhadap kesehatan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya kesehatan, termasuk di sains. Nah, terkait kesehatan, kita dikagetkan dengan kemunculan sebuah rumah sakit besar yang lengkap di Jakarta yang dibangun oleh Menhan. Dr. Zamri juga menjelaskan bahwa kepiawaian Prabowo tak perlu diragukan lagi. Selain itu, Prabowo merupakan salah satu seorang pemimpin atau seorang figur dan leader
yang sangat-sangat pantas untuk dituruti dan diikuti. Artinya, pengalaman yang luar biasa yang telah dilewati selama ini, Pak Parzamri akan menjadi sebuah panutan dan menjadi grand strategis yang sangat mantap untuk Indonesia. Karena itu, di tahun 2005 mendatang, pastilah Indonesia akan berjaya. Untuk itu, saudara, ayo kita ikuti lagi. Lanjut, timah, lanjut. Baik, itu hanya sekedar karena dibatasi, saya dilirik-lirik terus. Tapi buku sudah saya siapkan, saudara-saudara. Hasil cepat diantaranya, kita harus swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi. Kita satu-satunya negara di dunia, nih para pakar datang ke sini. Kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam grand design beliau adalah bagaimana mendirikan sebuah rumah sakit besar bertaraf internasional di semua daerah. Artinya ke depan itu akan sangat cepat diatasi karena grand desainnya yang begitu besar. Kita koma. Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini semua kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi. Kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Menambah energi kita. Gino, motivator Televisi Indonesia Internasional, mempersembahkan. Semoga Anda puas dengan sajian-sajian pemberitaan yang kami sajikan ini. Yang beraneka ragam keunikannya. Jadi solutifnya demikian. Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategi Haji Zamri SPOG. Karena itu saudara, semoga ke depan akan kita temukan lagi pemberitaan lebih baik. Untuk itu saudara, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kita rahmat lil alamin, dan kita berharap pula semua korupsi yang ada Republik Indonesia dapat diberantas, termasuk segera menuntaskan undang-undang perampasan aset para koruptor, karena koruptorlah yang paling merusak bangsa ini dan disukai oleh
negeri-negeri penjajah. Penjajahlah bagian dari koruptor. Koruptor adalah penjajah. Wow,